sahabat-sahabat Guru Singa dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu ya. Di antara kalian siapa yang kenal dengan Paman Boboho? Mari kita terokai cerita hari ini. Buat kalian para anggota generasi 90-an, pasti inget dong sama sosok anak kecil kocak dan tambun yang selalu berpetualang dengan sosok pria parubaya yang sering dipanggil dengan Paman. Yap, bener banget. Anak kecil yang satu ini merupakan tokoh utama di film Boboho, film komedi aksi Mandarin yang jadi tontonan favorit anak-anak di tahun 90-an. Nah, tapi kali ini saya tidak akan membahas tentang Boboho, melainkan membahas tentang pamannya yang bernama Eng Matat. Pria dengan penampilan yang sangat kocak ini bernama Richard Eng Matat. Lahir di Xiamen, Fujian, Tiongkok 2 Januari 1952. Kemudian ia berpindah ke Hong Kong untuk meniti karirnya bersama ibu dan saudara-saudaranya. Berkat peran komedinya yang merupakan aktor serba bisa dengan banyak penampilannya mengesankan sepanjang karirnya, membuat pria ini begitu terkenal di seluruh antero dunia. Pada tahun 1985, Eng berakting di serial televisi Polis Cadet 84 yang diterima dengan baik oleh pemirsa televisi lokal dan memungkinkan rekan-rekannya di industri untuk mengevaluasi kembali dia dengan cara yang positif. Dia mulai menerima pekerjaan baru dengan irama yang lebih konsisten. Pada tahun 1988, Eng mulai menjadi lawan mainnya Stephen Chow. Ya, pasti kalian tahu kan siapa Stephen Chow? Stephen Chow itu adalah salah satu aktor yang juga komedian yang begitu kocak tak kalah saingnya dengan Eng. Paman Eng juga pernah membintangi sebuah film yang berjudul All for the Winner, di mana dia berperan sebagai Paman Chow. Sejak saat itulah Eng dan Stephen Chow mulai dapat banyak tawaran bermain film bersama. Hingga tahun 1991, Eng menyimpan dendam terhadap Stephen Chow karena tidak meminjamkan uang kepadanya. Ketika Eng memenangkan penghargaan aktor pendukung terbaik di penghargaan film Hong Kong ke-10 untuk A Moment of Romance, dia secara terbuka menghina Chow. Kemudian datanglah Benny Chan, sang sutradara dari A Moment of Romance, mengungkapkan kepada Eng bahwa atas rekomendasi Chow lah Eng mendapatkan peran untuk film tersebut. Chow juga pernah membantunya mendapatkan peran itu, Heroic Chop. Chow mengatakan bahwa dia tidak ingin meminjamkan uang kepadanya karena dia takut itu akan merubah menjadi bentuk ketergantungan, membuat Eng lebih sulit pulih dari keterbiasaannya berjudi. Baik Eng dan Chow berdamai setelah itu. Meskipun Eng berhutang banyak pada popularitasnya karena ikut membintangi film komedi, dia menunjukkan dirinya sebagai aktor yang serba bisa untuk berhasil memerankan berbagai peran. Contohnya adalah dalam perannya sebagai ayah Sister 13 di Portland Street Blues, di mana dia berperan sebagai seorang pria yang tidak bisa merasakan apapun kecuali pelecehan dan penolakan. Itu terbukti menjadi pelengkap bahwa dirinya adalah aktor serba bisa. Dia juga pernah bermain bersama aktor ganteng Andy Lau, sahabat karib di Lee Rock Seri, dalam peran yang lebih serius yang membuatnya memerankan aktor pendukung terbaik di penghargaan film Hong Kong ke-10. Di Hong Kong, Eng sering dikenal sebagai Uncle Tat. Nama panggilan tersebut karena dipengaruhi dia pernah berperan bersama Stephen Chow. Pada
Pada tahun 2001, Eng dengan Stephen Chow berkolaborasi untuk terakhir kalinya di film berjudul Shaolin Soccer. Nah, bagi kalian yang belum nonton tuh film Shaolin Soccer, wajib nonton karena film ini betul-betul sangat-sangat komedi dan sangat-sangat lucu. Dengan kekuatan yang supernatural mereka bermain sepak bola. Paman Eng ini bermain film untuk terakhir kalinya pada tahun 2019. Setelah itu dia pensiun karena dia mempunyai penyakit yang dibilang cukup serius karena dia dalam pemulihan dari gagal jantung pada tahun 2014. Sepanjang karirnya, Paman Eng ini mempunyai banyak bermain dalam film dan komedi. Begitu banyak drama televisi yang telah ia bintangi. Semuanya sukses di dalam pasaran Hong Kong maupun di luaran Hong Kong. Namun kamu apakah tahu bahwa Uncle Eng ini mempunyai seorang istri yang sangat cantik dan berwarga negara Malaysia. Uncle Eng ini juga pernah menetap di Johor, Malaysia selama 25 tahun sebelum ia meninggal. Dikabarkan Paman Eng ini berkawin dengan istrinya bernama Hau San Yang, yang juga adalah juara kedua Ratu Cantik pada tahun 1996 dan tinggal di Johor, Malaysia. Pertemuan Paman Eng dengan istrinya pada tahun 1993 ketika Paman Eng sedang syuting film di Singapura. Dari pertemuan mereka itulah terus menjadi bibit-bibit cinta dan mereka menikah pada tahun 1996 dan dikaruniakan 2 orang anak, seorang anak perempuan yang kini berusia 25 tahun dan anak lelaki berusia 18 tahun. Sepanjang perkawinannya dengan warga negara Malaysia, Paman Eng dipahamkan hanya akan terbang ke luar negeri sekiranya perlu bersyuting di luar negeri. Kalau tidak, dia akan stay dan menetap di Johor, Malaysia. Namun di saat akhir-akhir usianya, Paman Eng meluahkan hasrat untuk kembali ke Hong Kong. Akhirnya Paman Eng pergi jua di usia 70 tahun setelah bertarung nyawa dengan penyakit kanker hati yang ia hidapi. Kepergiannya ke dunia abadi diiringi dengan tangis dari saudara-saudara dan kerabat serta keluarga Paman Eng. Tidak akan ada lagi yang namanya Paman Boboho. Yang ada hanyalah kenangan dari Paman Boboho yang sentiasa menghiburkan kita di kaca televisi. Lalu saya selalu menantikan film dari Paman Boboho ini bila hari libur, sepulang sekolah ataupun liburan dari mengambil rapot. Pasti akan disuguhkan dengan film-film dari Boboho beserta pamannya. Bahkan ada juga siaran ini ketika Idul Fitri. Jadi film ini menjadi sebuah kenangan bagi anak-anak tahun 90-an. Ini hanyalah tinggal kenangan. Segalanya telah berubah. Yang kita hanya bisa nonton adalah film-film lawas dari Boboho untuk melepaskan rindu kita kepada Paman Eng beserta Boboho. Semoga Paman Eng beristirahat di sana dengan tenang dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kepada semua peminat-peminat Uncle Eng atau Paman Eng, semuanya jangan sedih-sedih. Kalian kalau rindu, jangan lupa nonton film-film dari Boboho beserta pamannya. Apalagi di lain waktu, di lain cerita, saya ucapkan terima kasih.